Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kehancuran dunia akibat populasi manusia yang meningkat secara drastis. Untuk mengatasi hal itu, beberapa ilmuwan mencoba menciptakan proyek Titan, yaitu mengubah seseorang menjadi lebih kuat dari manusia lainnya agar mereka bisa melakukan ekspedisi ke planet lain. Lalu apakah mereka bisa menyelamatkan umat manusia dari kehancuran? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 2048, planet bumi yang kita cintai akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat populasi manusia yang terus tumbuh dan melebihi kapasitas, hingga menyebabkan terjadinya banyak bencana alam serta kelaparan di mana-mana. Untuk mengatasi hal itu, para pemerintah bekerja sama dengan para ilmuwan dalam membuat sebuah program di mana mereka akan melakukan perubahan genetika terhadap 14 tentara yang sudah mereka pilih sebelumnya untuk dijadikan sebagai Titanians, yaitu manusia yang jauh lebih kuat dari manusia lainnya. Jadi Titan di sini bukan Titan yang kayak di film Shingeki no Kyojin ya guys, melainkan seperti manusia-manusia super dengan kemampuan adaptasi yang kuat agar mereka bisa menempati sebuah bulan bernama Titan yang mengorbit di planet Saturnus. Meski Titan memiliki struktur yang hampir mirip dengan planet bumi, tampaknya di sana keadaannya lebih ekstrim karena letaknya yang jauh dari matahari, sehingga mereka harus bisa berevolusi terlebih dahulu untuk bisa menempati Titan dan membangun peradaban baru bagi umat manusia. Sebelum menjalankan program Titan, ke-14 tentara beserta keluarganya pun dipindahkan ke sebuah pemukiman yang dikelola langsung oleh pemerintah serta Departemen Pertahanan, di mana di sana mereka bisa tinggal di sebuah rumah mewah. Bahkan di sana juga ada fasilitas lain seperti supermarket, mall, sekolah, dan juga rumah sakit. Salah satu dari ke-14 tentara bernama Rick dan istrinya Abigail yang merupakan seorang dokter ini awalnya sempat ragu, tetapi karena mereka ingin menyelamatkan putra mereka yang bernama Lucas, mereka akhirnya setuju untuk mengikuti program Titan yang dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Collingwood. Dr. Collingwood tampaknya menaruh harapan besar pada Rick, karena sebelumnya Rick pernah melewati padang pasir Syria dengan selamat tanpa makanan dan minuman selama 3 hari, padahal ia saat itu sedang terluka parah, yang mana hal itu menandakan bahwa Rick memiliki tubuh yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim. Singkat cerita, setelah para relawan ini selesai melakukan pendataan, mereka pun dikirim menuju ke sebuah laboratorium, di mana di sana Dr. Freya akan mengecek kondisi mereka terlebih dahulu, dan ia juga berharap agar mereka tak gampang sakit, karena selama seminggu ke depan ia akan memberikan 300 suntikan yang berisi berbagai macam serum. Seminggu kemudian, ketika para relawan berhasil menyelesaikan tahap pertama, mereka pun mulai mengadakan sebuah pesta barbeque yang dihadiri oleh seluruh relawan beserta keluarga mereka masing-masing untuk merayakan kesuksesan mereka dalam menyelesaikan ujian tahap pertama tersebut. Di sana, beberapa di antara mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya khawatir apakah mereka bisa kembali ke bumi jika mereka selesai melakukan misi di Titan. Namun meski ketakutan, mereka tetap akan melanjutkan misi tersebut karena mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran bumi. Malamnya, saat Rick dan Abigail hendak pergi tidur, entah mengapa tiba-tiba Rick mulai mengalami gejala aneh serta demam yang sangat tinggi, sehingga Abigail pun memberikan beberapa obat demam padanya sambil berharap agar Rick bisa segera sembuh. Beberapa hari kemudian, setelah Dr. Collingwood menyadari bahwa DNA yang ada pada tubuh para relawan mulai mengalami perubahan, ia pun segera melanjutkan percobaan ke tahap kedua, di mana para relawan itu diminta untuk menjalani beberapa tes ketahanan, salah satunya yaitu menyelam tanpa menggunakan tabung oksigen.
Di sana terlihat bahwa hanya tersisa 2 orang yang berhasil bertahan lebih dari 30 menit, yaitu Rick dan seorang wanita bernama Tali. Tetapi meski begitu, Tali akhirnya menyerah pada menit ke-39, sementara Rick masih bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan ia sempat berenang dengan sangat cepat hingga membuat semua orang terkejut dengan kemampuan Rick tersebut. Singkat cerita, ketika Rick berada di rumah, ia pun menunjukkan kemampuan berenang miliknya pada Abigail dan Lucas. Dan setelah memberikan ucapan selamat tidur pada Lucas, ia kembali ke dalam kolam renang untuk menghabiskan waktu bersama istrinya itu. Saat mereka berdua sedang bersenang-senang, Abigail sempat melihat ada sesuatu seperti nadi berwarna hitam pada tubuh Rick. Namun entah mengapa tiba-tiba semua itu menghilang, sehingga Abigail pun berusaha untuk melupakannya begitu saja. Keesokan harinya, saat Rick sedang menjalani operasi pertamanya, salah satu istri dari seorang relawan bernama Ryan datang mengunjungi Abigail untuk membiarkan anak-anak mereka bermain bersama. Dan di sana Ryan mengatakan bahwa ia sempat khawatir apakah suaminya akan baik-baik saja. Meski Abigail juga khawatir pada Rick, ia mencoba menenangkan Ryan dengan mengatakan bahwa mereka semua harus tetap tegar, karena tujuan utama Rick dan yang lain melakukan misi ini yaitu untuk menyelamatkan masa depan anak-anak mereka. Lalu ketika Rick selesai melakukan operasi, Rick tampaknya terlihat baik-baik saja. Tetapi suatu hari entah mengapa Rick tiba-tiba saja terbangun di tengah malam sambil mengatakan bahwa ia merasa seperti sedang kepanasan. Melihat hal itu, Abigail pun mencoba mengambilkan beberapa es batu untuk Rick. Dan setelah Rick memasukkan tangannya ke dalam es batu itu, ia justru terkejut karena es batu itu terasa seperti air biasa. Padahal saat Abigail memasukkan tangannya, ia merasa bahwa es batu tersebut sangatlah dingin. Keesokan harinya, Rick dan Abigail pergi berlari bersama-sama, dan setelah mereka berdua berlari cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat spesial di mana di sana terdapat pemandangan alam yang sangatlah indah. Singkat cerita, Rick dan para relawan lain kembali melanjutkan ujian tahap ketiga yang jauh lebih berat daripada ujian sebelumnya, seperti berenang di dalam air dengan suhu rendah serta berlari menggunakan masker khusus. Dan tujuan dari ujian ini adalah agar mereka bisa beradaptasi pada lingkungan ekstrim yang ada di Titan. Meski ada beberapa relawan yang tak bisa melanjutkan ujian, Rick dan Tali tampaknya berhasil menyelesaikan seluruh ujian tersebut tanpa ada masalah sama sekali. Namun ketika para relawan sedang membersihkan tubuh mereka, entah mengapa tiba-tiba salah satu relawan mulai mengalami kejang-kejang hingga ia akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, para relawan pun mulai mempertanyakan apakah mereka akan mengalami hal yang sama seperti salah satu relawan yang meninggal sebelumnya. Sehingga Rick pun mengatakan bahwa mereka semua harus bisa menerima resikonya, karena semua ini mereka lakukan demi keluarga mereka tercinta. Di sisi lain, saat Abigail sedang membantu suami Tali yang bernama Andrew menyiapkan makanan, Andrew menceritakan tentang bagaimana ia bertemu dengan Tali. Dan setelah Andrew pergi, Tali mengatakan bahwa Andrew sepertinya tak setuju dengan misi Titan ini, karena ia hanya ingin agar Tali menjadi istri yang baik, seperti para istri lain yang ada di luar sana. Tak lama kemudian, ketika mereka hendak makan malam bersama-sama, entah mengapa tiba-tiba suami Ryan yang bernama Zen ini mulai mengamuk dan menyerang istrinya sendiri, yang mana hal itu membuat para relawan lain terpaksa menahannya, hingga akhirnya Zen bisa menenangkan dirinya sendiri, sementara Abigail berusaha membawa Ryan pergi dari sana. Keesokan harinya, Freya dan beberapa dokter lain mendatangi para relawan satu persatu sambil memberikan mereka beberapa obat tambahan agar mereka tak mengalami kejadian yang sama seperti Zen. Namun meski begitu, Abigail justru merasa sangat khawatir karena setelah meminum obat tersebut, Rick justru mengalami gejala aneh. Salah satunya adalah batuk-batuk berdarah. Karena merasa penasaran, Abigail pun mencoba mengambil sedikit darah Rick untuk dijadikan sampel. Dan saat ia hendak tidur,
Abigail akhirnya menyadari bahwa di rumahnya terdapat beberapa kamera tersembunyi yang sengaja dipasang untuk mengamati mereka semua. Tak hanya itu, ketika Rick sedang berendam di kolam renang, entah mengapa tiba-tiba kulitnya mulai terkelupas sendiri. Bahkan Abigail juga menyadari bahwa rambut Rick mulai mengalami kerontokan, yang mana hal itu membuat Abigail jauh lebih khawatir dari sebelumnya. Lalu keesokan harinya, Abigail mencoba mengecek sampel darah Rick dengan menggunakan mikroskop, dan ternyata darah Rick pun mulai mengalami perubahan menjadi warna hitam. Singkat cerita, para relawan kini kembali menjalani sebuah operasi di mana Dr. Collingwood berencana melakukan beberapa perubahan pada mata mereka agar lebih mirip seperti mata kucing yang mampu membuat mereka melihat dalam kegelapan. Meski operasinya berjalan lancar, Rick tetap harus menggunakan penutup mata terlebih dahulu untuk menghindari sinar cahaya langsung. Tetapi tak lama kemudian, entah mengapa tiba-tiba Rick mulai mengeluh bahwa matanya terasa sangat sakit, sehingga Rick terpaksa harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Di sana, Abigail sempat menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dr. Collingwood pada para relawan. Namun sayangnya Dr. Collingwood malah menyuruh Abigail untuk pulang tanpa mengatakan apapun. Ketika Abigail sedang menyiapkan beberapa pakaian Rick, tiba-tiba ia melihat ada banyak sekali tentara yang berkumpul di rumah Ryan. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Zen kembali mengamuk hingga ia tak sengaja membunuh istrinya sendiri. Hal itu membuat para tentara terpaksa harus mengakhiri hidup Zen, karena sepertinya Zen mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan mutasi pada tubuhnya sendiri. Abigail yang tak ingin Rick berubah menjadi seperti Zen pun secara diam-diam mencoba masuk ke dalam ruangan Dr. Collingwood saat ia sedang bertemu dengan para tentara untuk membahas masalah yang terjadi pada Zen. Dan di sana Abigail berhasil menemukan beberapa dokumen tentang para relawan yang sebelumnya sudah meninggal. Di dalam dokumen tersebut, Abigail menyadari bahwa ternyata Dr. Collingwood selama ini melakukan percobaan terhadap para relawan dengan menggabungkan DNA hewan ke dalam tubuh mereka, yang mana hal itu membuat beberapa relawan mengalami kerusakan DNA hingga mempengaruhi emosional mereka. Sementara itu, petinggi dari para tentara yang bernama Kolonel Solano tampaknya tak ingin melanjutkan eksperimen Titan ini dan menyuruh Dr. Collingwood untuk segera pergi dari markasnya. Karena selama ini Dr. Collingwood mengatakan bahwa ia hanya melakukan ujian pada para relawan, namun kenyataannya ia justru melakukan percobaan berbahaya yang menyebabkan beberapa relawan mengalami perubahan. Selain Kolonel Solano, Freya tampaknya juga tak setuju jika Dr. Collingwood terus melakukan eksperimen tersebut setelah ia tahu bahwa efek samping dari eksperimen ini bisa menyebabkan perubahan yang berujung kematian. Tetapi sepertinya Dr. Collingwood tak ingin menghentikan eksperimen yang sudah berjalan sejauh ini. Singkat cerita, saat Rick sudah pulang ke rumah, Dr. Collingwood berusaha menjelaskan pada Rick dan Abigail bahwa sebelumnya mereka telah melakukan kesalahan perhitungan, yang mana hal itu membuat mereka tak bisa mengantisipasi ketika otak Zen mengalami kelebihan daya. Meski begitu, Dr. Collingwood tak ingin kejadian Zen juga terjadi pada Rick, sehingga ia meminta agar Rick mau melakukan operasi lagi. Sementara Abigail justru menolak karena ia sudah muak dengan semua eksperimen gila yang dilakukan oleh Dr. Collingwood. Dr. Collingwood kemudian mengatakan jika Rick tidak melakukan operasi ini, ia khawatir nantinya Rick akan berubah menjadi seperti Zen, yang mana hal itu membuat Abigail merasa sedih karena ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Keesokan harinya, setelah Rick melepas penutup matanya, ia merasa bahwa penglihatannya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ia juga memutuskan untuk mencukur seluruh rambutnya agar ia tak perlu khawatir dengan rambutnya yang selalu rontok itu. Meski awalnya Rick sempat bimbang, ia tak bisa berhenti di tengah jalan begitu saja, sehingga ia mengatakan pada Dr. Collingwood bahwa ia akan tetap melanjutkan eksperimen meski Abigail tak setuju dengan hal itu. Beberapa hari kemudian, para relawan pun mulai menjalani serangkaian operasi.
Tetapi sayangnya beberapa di antara mereka pada akhirnya meninggal dunia karena tak bisa menahan perubahan yang terjadi pada tubuh mereka, hingga hanya menyisakan Rick dan Tali yang berhasil melewati seluruh eksperimen tersebut. Setelah melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Rick dan Tali, Abigail tampaknya tak bisa berkata-kata lagi karena Rick dan Tali kini hanya bisa melakukan komunikasi dengan frekuensi yang sangat rendah, yang mana hal itu membuat mereka berdua sudah tidak bisa mengobrol dengan manusia lagi. Untuk sementara waktu, Rick dan Tali diperbolehkan pulang terlebih dahulu, namun karena tubuh mereka sudah mengalami perubahan, Rick justru tak sengaja melukai Abigail hingga membuat Abigail merasa ketakutan dan tak ingin mendekati Rick lagi. Singkat cerita, saat Abigail selesai memberikan ucapan selamat tidur pada Lucas, ia menyadari ada sesuatu yang aneh di luar rumahnya, dan ketika ia mencoba mengeceknya, ia melihat bahwa di sana sudah ada Tali dengan tangannya yang berlumuran darah, karena ternyata Tali sebelumnya menyerang Andrew hingga ia meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, terlihat para tentara menyadari bahwa Tali sudah melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri, sehingga mereka pun berusaha menghentikan Tali dengan cara menembaknya. Para tentara kemudian mencoba menghentikan Rick, tetapi Rick justru melawan seluruh tentara tersebut dan pada akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka semua, lalu ia pun kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Kolonel Solane meminta seluruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Rick, dan ia juga sudah tidak peduli lagi meski Dr. Collingwood berusaha menghentikannya karena Rick merupakan ancaman bagi mereka semua. Di sisi lain, Abigail yang tak ingin kehilangan Rick pun mencoba mencari Rick di tempat spesial yang dulunya pernah mereka berdua kunjungi, dan sepertinya tebakan Abigail benar karena ia berhasil menemukan Rick yang sedang bersembunyi di tempat itu. Meski Abigail masih merasa takut, ia berusaha mendekati Rick sambil memberikan tangannya, lalu ia pun segera menciumnya, dan tak lama kemudian para tentara akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka. Singkat cerita, ketika Abigail terbangun dari pingsan, Dr. Collingwood mengatakan pada Abigail bahwa para tentara kini telah menghentikan seluruh eksperimen mereka, sehingga ia menyarankan agar mereka segera mengirimkan Rick ke Titan, karena jika Rick terus berada di bumi, maka ia lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi gila, seperti yang terjadi pada Tali sebelumnya. Abigail dan Dr. Collingwood kemudian mendatangi tempat di mana Rick ditahan oleh para tentara, dan di sana Dr. Collingwood ternyata sengaja menjebak Abigail agar ia mau menyuntikkan sebuah serum bernama Quatipain yang mampu menghapus ingatan Rick. Meski begitu, Abigail tampaknya menyadari rencana Dr. Collingwood, dan setelah ia menyuntikkan serum itu pada Rick, ia sempat mencium Rick, lalu ia pun mengajak Dr. Freya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, ketika salah satu tentara hendak menghampiri Rick, tiba-tiba Rick langsung menyerang tentara itu dan ia pun kabur dari sana, karena ternyata sebelumnya Abigail telah mengganti serum Quatipain dengan serum yang lain. Setelah Abigail membawa Lucas pergi dari sana, mereka akhirnya berhasil berkumpul lagi dengan Rick. Tetapi saat Dr. Freya hendak mengobati luka Rick, tiba-tiba para tentara datang dan langsung menodongkan senjata mereka. Untuk terakhir kalinya, Dr. Collingwood meminta agar Abigail, Lucas, dan Freya segera pergi meninggalkan Rick sebelum para tentara menembak mereka. Namun karena Abigail menolak hal itu, Kolonel Solano pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Dr. Collingwood karena ia tak ingin menyerang wanita dan juga anak kecil. Mendengar hal itu, tanpa berlama-lama Abigail pun segera memeluk Rick, yang mana hal itu membuat Rick akhirnya bisa mengingat kembali masa lalu tentang keluarga yang sangat ia cintai selama ini. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Abigail dan Dr. Freya kembali melanjutkan proyek Titan 2, namun dengan metode yang jauh lebih manusiawi, karena tujuan awal mereka adalah demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran bumi. Di sisi lain, setelah Rick tiba di Titan, ia segera menjalankan misi mencari lokasi yang bisa mereka gunakan untuk membangun peradaban,
dengan cara terbang menggunakan tubuhnya yang kini bisa memanfaatkan gravitasi di sana. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.